kita balik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Nah, kami di sini sebagai kelompok 8. Kami ada di Ragunan nih sekarang. Nah, sebelum kita observasi lebih dalam lagi tentang Ragunan itu kayak gimana sih ekosistemnya. Nah, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Friska Priyanti, Tria Merwati dengan NIM Jawatu Iza dengan NIM Sapurnanya nanti dengan NIM Kadek Weda Juniwanti ada. Kondisi lingkungan fisik Ragunan merupakan lingkungan perkotaan yang mana daerahnya itu berkembang dengan pesat dari segi infrastrukturnya dan juga pemukimannya itu padat penduduk. Walaupun demikian, Ragunan memiliki nuansa yang asri dan juga ruang hijau terbesar di kawasan ini. Secara ciri-ciri alam, topografi wilayah Ragunan relatif datar dengan sedikit variasi kontur tanah. Sumber air umumnya berasal dari saluran di Ragunan itu sendiri, dan juga vegetasi masih cukup beragam terutama di area kebun binatang dan sekitarnya yang ditumbuhi pepohonan besar dan taman-taman kecil. Kualitas udara cenderung sedang dipengaruhi oleh lalu lintas kendaraan di jalan utama dan aktivitas pengunjung Ragunan. Secara tata ruang wilayah, Ragunan memadukan area pemukiman, fasilitas publik, kawasan wisata, serta lahan hijau. Namun beberapa fasilitas umum masih perlu perbaikan dan penataan ulang agar lebih nyaman bagi masyarakat. Salah satunya fasilitas masjid yang kini lagi di tahap renovasi, yaitu belum sepenuhnya nyaman, terutama dari segi kebersihan, ventilasi udara, serta kapasitas ruang ibadah yang kurang memadai ketika ramai pengunjung, sehingga perlu perhatian lebih banyak dari pihak pengelola agar mendukung kenyamanan spiritual masyarakat dan wisatawan. Di kawasan Ragunan umumnya memiliki beragam jenis pekerjaan dan aktivitas ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan. Masyarakat di sekitar Ragunan dan juga pengunjung masih memegang nilai-nilai kebersamaan dan kepedulian terhadap alam. Nilai-nilai seperti tanggung jawab terhadap alam, keselarasan hidup dengan makhluk lain, serta kepedulian terhadap satwa menjadi bagian dari kearifan lokal yang terus dijaga. Kemudian, gotong royong juga masih sering dilakukan oleh petugas kebersihan di Ragunan, terutama dalam kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan, misalnya bergotong royong membersihkan saluran air, taman, dan jalan sekitar kawasan wisata Ragunan agar tetap rapi dan nyaman. Pengunjung di Ragunan memiliki sikap adaptif terhadap modernisasi, namun tetap menjaga keseimbangan lingkungan. Dengan perkembangan kota Jakarta yang pesat, warga berupaya tetap mempertahankan ruang hijau dan gaya hidup ramah lingkungan seperti bersepeda atau berjalan kaki. Kalau itu sih ya berdisiplin kebersihan, tetap terjaga kebersihan yang aman.
Dan sebelumnya Bapak buat sebelumnya itu sekolah semisal nih banyak sampah di lingkungan sekitar gitu, cara penjagaannya itu hanya disapu aja atau gimana tuh Pak? Kalau penjagaan sih paling kita standby terus ya paling nggak ada sampah ya kita bersihin langsung dimasukin ke dalam tong itu aja, ini lebih steril aja gitu bersihannya. Berarti di sini juga kayaknya penampungan air gitu cukup banyak, cukup luas juga ya. Berarti secara Ragunan belum pernah terasa banjir gitu ya Pak? Aman untuk hari ini aman. Oh, belum pernah berarti ya. Jadi kalau buat pengondisian di sekitar Ragunan, kebersihan di sekitar Ragunan, penjagaannya juga cukup aman sih ya. Oh ya, sebelumnya saya pengen tahu kira-kira kayak ada konflik antara pengunjung dan penjaga gitu, pernah ada nggak sih Pak di sekitar sini? Kalau untuk itu ya aman-aman aja sih Kak. Aman-aman Nggak aja. ada ini nggak sekali ini nggak ada. Berarti menurut Bapak tentang penjagaan, kebersihan dan kepedulian lingkungan masyarakat di Ragunan itu udah oke banget ya? Ya misalnya ini ya cukup. Cukup berarti di sekitar sini udah cukup oke, cukup bersih dan cukup Ya aman. sebetulnya udah aman semua kok nggak ada. Oke, terima kasih banyak Bapak. Ya, Karena sudah membantu. Efeknya guys, di Ragunan ternyata banyak banget tong sampah nih. Coba deh lihat di sana ada, suku ada, itu sampai 4 guys. Di depan juga banyak banget tong sampah. Nah tadi pas aku masuk juga udah disambut sama tong sampah sih. Itu banyak banget dan pantas saja. Ternyata lingkungan di Ragunan itu udah cukup bersih. Setelah melihat berbagai hewan di Ragunan, dan pastinya teman-teman pasti akan merasa capek dan malas. Nah, ini adalah salah satu wilayah mana teman-teman juga udah bisa seperti untuk Asia, misalnya piknik ataupun untuk kumpul di liburan. Ini ada salah satu yang mungkin teman-teman merasa rasakan gitu, yaitu bersih buang sampah gitu. Karena biasanya kalau tempat kayak selain itu buang atau sampah itu misalnya jauh. Tapi di sini tenang aja karena di beberapa tersebut kenapa tong sampah tidak hanya di wilayah ini saja, tapi di bagian sini, di bagian hulu, di bagian tempat ada kecil juga banyak sampah ini. Teman-teman udah bingung lagi mau buang sampah di mana, dan itu tidak menjadi alasan teman-teman untuk buang sampah kita. Udah bersama anak-anak nih. Kayaknya anak-anak SD nih ya Kak Elsa. Iya betul banget nih. Nah kita mau wawancara dulu, tapi sebelum wawancara kita akan mencoba bertanya namanya dulu kali ya. Nama, kelas berapa dan juga dari mana nih? Dimulai dari kamu. Namanya Sandria Mianareswari, kelas 3, Asalnya dari mana tuh? Jakarta Selatan. Oh Jakarta Selatan. Kamu siapa namanya? Adiba, Kelas berapa? kelas 3, Asalnya? dari Jakarta. Oh Jakarta. Oke, kamu boleh dulu. Namanya? Jakarta Ya. Terus kelas berapa? 3, Asalnya? Jakarta Selatan. Oke, boleh. Namanya Kalista, kelas 3, Asalnya dari mana tuh? saya dari Jakarta Selatan. Oke. Namanya Aida, kelas 3, asalnya dari Jakarta Selatan. Nama saya Hawa, saya kelas 3 dan berasal dari Jakarta Selatan. Salamnya. Nama saya Ratu, saya kelas 3 berasal dari Jakarta. Mungkin boleh kita langsung ke pertanyaan aja kali ya. Iya. Jadi di sini nih teman-teman kita mau ngadain wawancara sedikit terkait tidak boleh memberi makan sembarangan. Kenapa Kak? Oke, aku mau nanya kepada kalian semua. Kalian pernah gak sih ngelihat di Ragunan ini ada yang ngasih makan ke hewan-hewan yang ada di sini? Oke. Boleh dari yang kedua. Sini. Kau pernah ngeliat gak ada hewan yang diberi makan oleh pengunjung? Pernah. Oke, boleh. Pernah ngeliat gak? Aku pernah lihat. Aku juga pernah lihat. Pernah. Aku sih enggak sih. Oh, kamu enggak? Enggak. Pernah. Pernah. Dari semuanya tadi yang enggak namanya siapa? Adiba. Hadibah. Adiba. Oh, Adiba. Nah, Kak Elsa di sini Adiba tuh belum pernah lihat orang ngasih makan sembarangan. Nah, jadi rata-rata di sini udah pernah lihat semua ya. Mungkin boleh nih Kak di pertanyaan selanjutnya.
Kan kalian pernah lihat nih ada pengunjung yang ngasih makan ke hewan. Nah, menurut kalian apakah boleh nih pengunjung tuh ngasih makanan sembarangan kepada hewan-hewan yang ada di sini? Boleh gak? Kenapa tuh nggak boleh ngasih makan? Tidak boleh memberi makan hewan-hewan sembarangan untuk menjaga kesehatan dan agar tidak punah secara langsung. Oh iya, tadi bagus banget nih jawabannya. Kamu kenapa nih nggak boleh memberi makan? Agar menjaga kesehatan hewan-hewan. Iya, agar menjaga kesehatan hewan-hewan ya. Ya. Mungkin tadi ini belum jawab Kak. Apa tadi kenapa? Oh, karena nggak boleh makan dan karena kan hewan nggak boleh dikasih makan sembarangan. Nah, Iya. jadi kita harus menjaga hewan-hewan dengan baik. Agar hewan-hewan itu nggak punah. Oh, biar nggak punah. Karena tidak boleh dalam Ragunan. Nggak tahu. Oh, nggak tahu, nggak apa-apa. Nah, Kak Elsa, berarti rata-rata jawabannya bermacam-macam. Ada yang nggak tahu, ada yang mungkin lebih menjaga kesehatan hewan gitu ya, Kak. Nah, kalau dari aku pertanyaan itu, kalau hewannya dikasih makanan bukan dari petugas, terus kira-kira apa nih yang bisa terjadi kalau nggak dikasih makan yang dari petugas, melainkan dari para selain petugas gitu? Kenapa nih? Iya, hewannya kenapa nih kalau dikasih makan sembarangan? Sembarangan. Sakit. Sakit. Kamu? Karena tidak baik untuk kesehatan. Oh, tidak baik untuk kesehatan. Sakit. 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 Agar tidak punah secara langsung dan tidak sakit dan tidak mengecewakan para pengunjung. Sakit. Ya. Oke, Kak Elsa. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, kalau kalian lihat orang kasih makan hewan, apa yang sebaiknya kamu lakukan nih? Kalau ada orang nih kasih makan hewan, tadi kan kalau ngasih makan hewan tuh merusak itu kesehatannya. Nah, kalau kamu lihat ada orang nih ngasih makan sembarangan, apa nih yang akan kamu lakukan gitu? Melarangnya. Oh, melarangnya. Oke. Kamu apa? Membilang petugas Ragunan. Oh, berarti melaporkan gitu ya? Lapor petugas. Memberi teguran, nasihat atau memarahi. Oh, nasihat atau memarahi ya, Kak Elsa? Memberinya Teguran. melarang. Nah, jawaban adik-adik ini keren banget nih. Nah, untuk selanjutnya mungkin ada edukasi sedikit dari Kak Elsa. Mohon didengar ya, teman-teman. Saya sedikit mau kasih edukasi tentang sesuatu yang nggak boleh dilakuin di Ragunan nih. Adik-adik tadi kan udah pada ditanyain kan. Nah, sekarang ini waktunya edukasi. Ya, nih yang pertama itu kenapa sih pengunjung itu nggak boleh ngasih makan ke binatang? Tadi kan udah pada jawab nih, ada yang bilang takut sakit hewannya, terus dan lain sebagainya. Nah, itu tuh karena makanan yang dibawa dari luar itu bisa membahayakan si hewan yang dikasih makan, yang bukan petugas yang kasih makan. Terus ada juga akibat, apa sih akibat kalau hewan itu dikasih makanan yang salah? Akibatnya itu hewan itu bisa sakit. Tadi ada yang jawab sakit ya hewannya. Nah, iya betul. Nanti siapa tuh yang tadi jawab sakit? Siapa? Oh iya, tadi pada jawab sakit. Bener banget jawabannya. Itu tuh nanti hewannya sakit kalau misalnya kita ngasih makannya salah. Kemudian ada juga apa sih yang bisa dilakukan pengunjung kayak kalian, kayak kita ini untuk membantu. Yang pertama itu cukup melihat hewan-hewannya lagi makan. Terus juga kita itu ngelihat apa sih ini jenis hewan-hewannya apa, kayak gitu aja, nggak usah ngasih makan hewannya ya. Diingat nih kalau kesini lagi nggak boleh ngasih makan hewan ya. Oke, Kak. Nah, kemudian pengunjung, ini aku ada sedikit kata-kata nih ya. Yuk kita jadi pengunjung bijak di kebun binatang Ragunan. Cukup lihat dan juga pelajari hewan-hewan yang ada di Ragunan, dan juga jangan kasih makan sembarangan. Oke deh, terima kasih ya, Kak.
Terima kasih juga adik-adik semua. Sampai ketemu nanti ya. Nah, untuk selanjutnya ini ada narasumber nih. Narasumbernya mungkin boleh Bapak perkenalkan nama dan juga asal serta agendanya apa nih di sini. Ya baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Sutami Ginting, bisa teman-teman panggil Ginting. Saya asal dari Bekasi, untuk tujuan ke sini Ragunan hanya ingin jalan-jalan saja gitu. Berwisata. Iya, berwisata seperti itu. Ragunan. Iya. Jadi kita di sini izin untuk kayak wawancara sedikit nih terkait larangan untuk memberi makan kepada hewan nih Pak, dan juga nanti di akhir kita ngasih tahu edukasi sedikit untuk melarang agar tidak memberi makan hewan sembarangan. Mungkin langsung aja nih Kak Elsa atas pertanyaannya. Baik. Oke, jadi pertanyaannya Bapak tahu gak sih kalau misalkan di Ragunan ini tuh ada larangan untuk memberi makan hewan-hewan yang ada di sini? Belum pernah tahu sih Mbak. Oh, jadi Bapak belum tahu nih kalau misalkan ada larangan untuk ngasih makan hewan yang ada di sini. Tapi menurut Bapak nih larangan itu tuh penting gak sih diterapkan di Ragunan ini untuk hewan-hewan yang ada di sini? Ya kalau menurut aku pribadi sih untuk ngasih makan gitu sebaiknya sih tidak dilarang ya gitu kan, kecuali kalau emang dia berupa makanan yang tidak boleh untuk dikonsumsi hewannya gitu kan. Tapi kalau aku lihat yang kayak di taman wisata lain, misalkan ngasih makan hewan tersebut dengan makanan yang seharusnya kayak pisang gitu untuk monyet gitu kan, itu pada mereka lakuin gitu. Harusnya sih nggak apa-apa sih gitu, asal tahu aja pengunjung itu ngasih makanan yang emang layak untuk hewan tersebut, gitu aja sih paling di edukasinya. Jadi pendapat Bapak kalau ngasih makan hewan tuh boleh asal pengunjungnya tuh tahu jenis makanan yang diperbolehkan untuk hewan tersebut. Oh iya. Oke. Mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya Kak Elsa. Oke nih, untuk pertanyaan selanjutnya apa sih dampaknya kalau misalkan pengunjung tuh memberikan makanan yang salah nih terhadap hewan yang ada di sini gitu? Ya itu tadi ya, kalau emang pengunjungnya kurang edukasi gitu untuk makanan yang tidak seharusnya dikasih namun diberikan, pasti dampaknya ke hewan tersebut ya Mbak gitu. Ya mungkin mereka akan terkena penyakit atau jadi masalah pencernaannya gitu ya, yang berakibat jadi hewan tersebut kan sakit ya, kasihan gitu aja sih paling Mbak. Oke, selanjutnya ke pertanyaan terakhir nih, bagaimana sih cara kita sebagai pengunjung yang baik gitu untuk menjaga kesehatan hewan yang ada di Kebun Raya Bogor ini? Ya baik, menurut aku ya harus diedukasi juga ya sama pengunjung gitu, apa yang harus dilakukan ya, seperti hal kecil yang kasih makan, yang harus dikasih makan itu bentuknya makanan apa yang boleh dan tidak boleh gitu, atau jangan ngasih sembarang makanan gitu ya, karena kan dampaknya nanti kesehatan hewannya terganggu gitu. Betul, paling itu aja. Jadi kesimpulan dari Bapak, siapa tadi, Bapak Ginting ya? Dari Bapak Ginting nih guys, kalau bahasanya kalau orang yang udah tahu jenis hewan, makanan dari hewan tersebut tuh boleh katanya ya. Tapi di sini aku mau ngasih edukasi sedikit, kan karena di Ragunan itu kan spesiesnya tuh langka-langka. Jadi kita dianjurkan untuk tidak memberi makan sembarangan nih Pak. Kayak nanti tuh setiap hewan ada jadwal khusus dan juga makanan tersendiri. Agar apa? Agar makanannya tuh lebih terselektif mungkin gitu ya. Jadi terjaga kesehatannya serta juga menjamin gitu untuk kedepannya. Jadi karena kan itu hewannya langka gitu ya Pak. Nah gitu sih dari aku. Mungkin ada kayak ajakan sedikit nih. Jadi kita sebagai pengunjung yang bijak di Kebun Binatang Ragunan ini cukup lihat dan pelajari, jangan kasih makan sembarangan karena hewan pun berhak sehat dan bahagia. Gitu mungkin ya Pak. Jadi mungkin kalau ada salah kata dari kami mohon maaf. Apakah ada kata penutup nih dari Bapak? Ya cukup saja sih ya, paling diedukasi aja kalau emang baik untuk kesehatan hewan gitu ya, karena kan sebagai orang awam pasti pengen ngasih makan untuk ya supaya hewannya sehat gitu, tapi ternyata kan emang tidak seperti itu gitu kan. Hewannya langka. Iya betul, ternyata harus ya benar-benar diedukasi lah ke masyarakat biar tidak ngasih makan sembarang ke hewan. Baik, terima kasih ya Pak atas waktunya. Bye guys. Apa aja sih di Ragunan, apa aja ekosistemnya, apa aja, terus hasil observasinya udah kita terangin nih di video tadi, dan semoga teman-teman terhibur juga ya tentang observasi kelompok kami di Ragunan ini. Terima kasih karena sudah menonton.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.